Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya memaparkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Izinkan hamba memaparkan firman-Mu, ampuni dosa dan pelanggaran hamba-Mu, sudah hamba layak di hadapan Engkau. Pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau lengkapi hamba-Mu dengan hikmat akal budi. Dan sertai lidah mulut hamba-Mu dan persiapan yang sudah hamba-Mu siapkan. Kiranya Tuhan memberkati lebih daripada itu. Terima kasih Bapa, siap memaparkan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap survive. Karena anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Puji Tuhan, senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat berinteraksi melalui sabda Tuhan. Dan izinkan saya menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan, yakni tentang menyambut Natal. Menyambut Natal. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai 12. Sekali lagi, Injil Matius pasal 2 ayat pertama sampai 12. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Puji nama Tuhan. Menyambut Natal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai cara dilakukan masyarakat dalam menyambut kelahiran seorang anak. Tentu dari satu daerah ke daerah yang lain mungkin saja berbeda bagaimana tradisi masyarakat setempat dalam menyambut kelahiran seorang anak. Nah, saudara-saudara, mungkin cara atau kebiasaan itu berbeda-beda dalam menyambut kelahiran anak.
Ada yang merayakannya dengan pesta besar atau dengan syukuran yang sederhana. Namun ada juga yang hanya mengucap syukur, berdoa, dan selesai. Di dalam kisah Natal, kita juga bisa perhatikan bagaimana kemudian respon dari banyak tokoh yang ada pada saat itu. Dan bagaimana kaitannya dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan untuk itu, di sini kita perhatikan bagaimana respon mereka berkaitan tentang kelahiran Yesus. Mari kita perhatikan mulai dari ayat 1 dan ayat 2 ada para majus. Ayat yang ketiga ada Raja Herodes. Kemudian ayat yang keempat dan ayat yang keenam, di sana ada para imam dan ahli Taurat. Kita awali dari ayat 1 dan ayat 2. Di sana ada para majus. Siapa para majus itu? Para majus adalah orang-orang yang mungkin ahli astrologi atau ahli perbintangan. Mereka kelompok terpelajar. Mereka berasal dari timur, mungkin wilayah yang sekarang disebut Iran. Jumlah mereka bukan 3 orang, tetapi sekelompok orang, tanpa dirinci berapa kepastian jumlah mereka. Hal penting berkaitan tentang para majus adalah Yesus yang adalah raja orang Yahudi adalah oknum yang dicari oleh kelompok para majus ini, adalah layak memperoleh penghormatan sebagai raja. Dan dari seluruh umat manusia. Jadi Yesus tidak hanya layak memperoleh penghormatan dari orang-orang Yahudi saja, akan tetapi dari semua kaum, suku, etnis, seluruh manusia di bawah kolong langit ini. Maka olehnya Yesus layak untuk menerima penghormatan yang sesungguhnya. Itulah yang dilakukan oleh para majus. Berikutnya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi seperti kelompok majus ini, termasuk dalam rencana penebusan Allah. Mereka termasuk di dalam rencana keselamatan dari Allah. Itulah sebabnya meskipun para majus bukan keturunan orang Yahudi, namun mereka percaya kepada Yesus yang adalah Raja. Mereka datang dari tempat yang begitu jauh, mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dengan satu sukacita penuh untuk menyembah Dia. Wow, ini sungguh luar biasa. Sungguh sesuatu yang spektakuler. Itulah yang dilakukan oleh para majus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana para majus menanggapi berita Natal? Bagaimana para majus menanggapi berita kelahiran Yesus? Yang pertama adalah mereka mencari juru selamat itu. Mereka mencari raja yang baru lahir itu. Dan itu adalah Yesus Kristus, raja yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, juga dipercaya oleh para majus.
Dialah sang juru selamat umat manusia. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa setelah mereka melihat bintang timur itu, mereka segera mencari lalu menemukan. Setelah sekian waktu dalam perjalanan yang begitu melelahkan, dengan biaya operasional dalam perjalanan begitu banyak, lalu mereka menemukan Raja baru yang bernama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Menurut ilmu astrologi yang mereka pelajari, bintang itu adalah tanda kelahiran seorang raja. Mereka mencari raja itu ke tempat yang tepat sesuai dengan petunjuk yang mereka ketahui. Walaupun seorang raja biasanya lahir di istana, namun mereka mengikuti petunjuk Tuhan melalui bintang timur, dan mereka menemukan memang Yesus bukan lahir di istana, tetapi di palungan, di kandang domba. Yang meyakini bahwa yang lahir adalah seorang raja, mereka mencari dengan penuh keyakinan, penuh kerelaan, pengorbanan dalam banyak hal, dan tentunya semangat dan optimisme yang terus meluap-luap di dalam kehidupan para majus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini setelah 2000 tahun yang silam, banyak orang yang mengaku tahu tentang Allah. Bahkan banyak orang yang menyebut tentang Allah, bahwa Allah itu sumber anugerah keselamatan, bahwa Allah itu sumber pertolongan, bahwa Allah itu sumber perlindungan. Namun di saat sebagian orang terpuruk, di saat sebagian orang mempunyai masalah, di saat sebagian orang memiliki beban yang begitu berat, namun mereka tidak datang mencari Allah. Mereka tidak menyerahkan totalitas hidup mereka kepada Allah. Mereka tidak bertanya petunjuk daripada Allah. Mereka tidak mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka. Maka hasilnya yang terpuruk tetap terpuruk. Yang berbeban berat tetap memiliki beban berat. Yang doanya, pergumulannya belum dijawab, tetap doa dan pergumulannya belum juga dijawab. Karena mereka enggan untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh rela dan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Para majus sudah mencari Tuhan, sudah mencari juru selamat, dan mereka menemukannya. Saudara, yang kedua adalah bagaimana para majus menanggapi berita Natal. Mereka menyembah juru selamat. Mereka menyembah juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kini kita perhatikan ketika mereka menemukan Raja Yesus yang adalah juru selamat, mereka kemudian tersungkur, mereka berlutut, mereka menyembah kepada Raja baru itu yang adalah Raja Yesus. Dan Herodes sudah mengingatkan para majus, apabila para majus menemukan raja yang baru itu, supaya mereka segera mengkonfirmasi kepada Herodes agar Herodes segera datang dan juga ikut menyembahnya. Namun ini hanya tipu muslihat, sebab di dalam ayat yang ke-13 maka di situ disampaikan niat hati Herodes bukan menyembah raja baru, namun sebaliknya justru membunuhnya. Jadi apa
yang disampaikan melalui mulut Herodes itu kontras dengan apa yang terkandung di dalam hatinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, motivasi para Majus mencari sang juru selamat manusia adalah untuk menyembah Dia dan tidak ada yang lain. Motivasinya hanya menyembah kepada Dia. Mereka tahu bahwa yang lahir adalah raja yang layak untuk disembah. Mereka mencari sampai ke tempat yang jauh dengan satu tujuan, motivasi untuk menyembah kepada raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyembah di dalam perjanjian lama, dan itulah yang kemudian mereka praktekkan meskipun dimulai ketika Yesus lahir disebut dengan perjanjian baru, dinyatakan dalam rasa terima kasih yang begitu mendalam, dengan sikap hormat, membungkuk, bahkan sujud sampai ke tanah. Itu merupakan ekspresi dari setiap orang yang melakukan suatu tindakan penyembahan kepada Tuhannya. Puji nama Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh para Majus. Jadi dalam hal ini kita perhatikan bagaimana kemudian relasi seseorang kepada Tuhannya benar-benar sungguh sangat intim, sungguh sangat dekat, dan berbeda dengan sebagian orang yang datang kepada Tuhan tetapi mereka enggan untuk menyembah kepada Tuhan. Mereka enggan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Padahal yang disembah itu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan sang pemilik alam semesta raya dan pemilik hidup dan mati manusia. Sepantasnya lah seperti para Majus, maka hai umat yang percaya kepada Tuhan, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Dia selama nafas kita masih ada. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikutnya, mereka memberikan persembahan untuk juru selamat, ayat yang ke-11. Satu hal yang terkenal dari para Majus adalah tentang persembahan mereka. Para Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, emas adalah logam mulia yang sangat mahal tentunya dan sangat berguna pada zaman Yesus, bahkan hingga kini dan zaman selanjutnya. Kemudian, kemenyan adalah getah dari pohon, sejenis damar yang harum dan dipakai di dalam ukupan yang kudus. Kaitannya tentang dupa atau penyembahan kepada Allah. Selanjutnya mur, mirip dengan kemenyan, juga jenis damar, getahnya rasanya pahit dan berbau wangi. Gunanya membuat minyak urapan kudus. Dari persembahan yang mereka bawa dapat diartikan bahwa persembahan mereka adalah barang-barang spesial, barang-barang yang indah dan mahal harganya pada zaman itu dan juga pada zaman kini. Persembahan mereka adalah barang-barang untuk dipersembahkan kepada raja. Sekali lagi, persembahan yang mereka bawa untuk dipersembahkan spesial kepada raja. Jadi saudara-saudara, bila kita perhatikan jenis persembahan di sini, itu bukan jenis persembahan kepada masyarakat umum, tetapi dikhususkan hanya diterima oleh seorang raja dan bukan yang lain. Yesus adalah raja di atas segala raja, layak menerima persembahan yang terbaik kepada Dia. Saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kemudian persembahan mereka menjadi berkat, bagi kehidupan raja
yang baru yang disebut dengan Yesus Kristus juga menjadi berkat bagi Yusuf dan Maria yang secara manusia adalah orang tua dari Yesus Kristus. Maria dan Yusuf secara strata sosial memang tergolong dalam kategori miskin. Oleh sebab itu, maka selama kurang lebih 3 tahun ketika mereka mengungsi ke Mesir karena Raja Herodes merasa sudah dibohongi oleh para Majus karena tidak mengkonfirmasi peristiwa. Para Majus menemukan bayi Yesus yang baru lahir. Namun ini sesuai dengan petunjuk Tuhan, bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi kepada orang Majus supaya mereka tidak kembali kepada Raja Herodes, tapi mencari jalan yang lain untuk menuju pulang ke negeri mereka. Sebab jikalau para Majus memberitahu kepada Herodes, Herodes datang dengan satu maksud untuk membunuh Yesus. Itulah sebabnya para Majus tidak mengkonfirmasi kepada Raja Herodes. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika Yusuf, Maria, dan Yesus berada di pengungsian di negeri Mesir selama kurang lebih 3 tahun, maka persembahan itulah yang kemudian menjadi penunjang hidup mereka selama ada di sana. Sungguh luar biasa bagaimana kemudian nilai persembahan itu begitu besar, mampu mencukupi biaya hidup mereka selama kurang lebih 3 tahun untuk 3 orang. Wow, sungguh luar biasa, puji nama Tuhan. Suatu persembahan jumlah nilai yang begitu besar, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, menyambut Natal berarti mencari juru selamat, bukan hura-hura, bukan pesta pora, dan bukan selebrasi untuk mengekspresikan rasa sukacita sebagai sebuah tradisi, namun mencari juru selamat, menemukan dan menyembahnya, lalu kemudian memberikan persembahan yang terbaik kepada juru selamat yang layak menerima yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab segala sesuatu datangnya dari Dia, oleh Dia, dan kembali untuk Dia. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan sekarang mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan hari ini. Allah Roh Kudus yang terus berbicara dan mengajarkan kepada kami, meneguhkan dan memeteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat. Pakai kami Tuhan untuk mempersiapkan hidup kami dalam rangka menyambut Yesus. Yesus yang sudah lahir dan bahkan sudah naik ke surga dan akan kembali datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia sebagai Raja di atas segala raja dan Hakim Agung menghakimi semua umat manusia. Pakai kami semua Tuhan untuk kami mencari Engkau selama Tuhan berkenan untuk kami temui. Dan biarlah hati kami menyembah Engkau Bapa, dan kami dimampukan membawa dan mempersembahkan totalitas, bahkan seluruh potensi, kemampuan, kepemilikan, dan kami boleh persembahkan kepada Engkau dengan terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Lalu Kudus teguhkan firman-Mu dan meteraikan sekali lagi supaya menjadi berkat bagi kami. Pakai kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan sekarang mari kita menerahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima dan bawalah pulang kelimpahan anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita
serta persekutuanlah Roh Kudus turun, memenuhi, menyertai, meneguhkan, menghiburkan, menjaga, melindungi, memberkati, menyelamatkan kita semua. Hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. In nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dengan berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom.